melayani di rumah Maria dan Marta, ya, dua orang kakak beradik ini memang ada dua orang dengan kegiatan yang berbeda, ya. Yang satu Maria dia duduk dekat kaki Tuhan, ya, ayat Lukas 10 ayat 39. Duduk dekat kaki Tuhan, terus dengerin suaranya Tuhan. Tapi kalau Marta, dia sibuk sekali melayani. Ya, dia mendekati Yesus, dia berkata, Tuhan, pakai bahasa Jakarta ini, saudara. Kok masa Tuhan gak peduli sih? Saudaraku ini, dia biarin aku melayani sendiri, gitu ya. Aku sibuk-sibuk sendiri, dia nggak mau membantu saya. Duduk aja dengerin suaramu, ya. Dia protes seperti itu. Dan yang menarik di sini Tuhan tidak menanggapi protesnya Marta, malah Tuhan menjawab seakan-akan, ya, dia membela Maria. Dia katakan, Marta, Marta, kamu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu Maria, yang perlu yaitu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Wow, sebenarnya bukan masalah Marta itu salah, ya, Maria yang benar, enggak. Tapi dari kisah ini kita bisa melihat ya ibu-ibu bahwa harus ada balance, harus ada prioritas. Nah, kita suka di dalam pelayanan kita prioritasnya itu kebalik. Sering kita sibuk-sibuk dulu, baru nanti kalau ada masalah baru kita duduk dengar suara Tuhan, ya. Atau kita lagi nyaman, kita lupa sama Tuhan, ya. Wah, lagi nyaman, haleluya, haleluya terus. Begitu dapat masalah, baru cari Tuhan. Ya, duduk dekat kaki Tuhan, tanya Tuhan ini kenapa ini terjadi. Nah, kita sering dibalik seperti itu. Nah, Tuhan mau kasih tahu kita semua bahwa bagiannya Maria itulah yang harus kita contoh. Ya, prioritasnya apa? Kita duduk dekat kaki Tuhan dulu. Kita dengerin Tuhan ngomong dulu. Kita belajar punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengar suaranya, tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita, tahu apa yang harus kita kerjakan, bagian apa sebagai seorang wanitanya Tuhan kita harus lakukan. Nah, setelah kita dapat itu, baru kita boleh sibuk-sibuk seperti Marta. Sibuk bukan berarti salah. Sibuk asal udah tahu tujuannya, maksudnya Tuhan itu apa dengan kesibukan ini. Tuhan Yesus juga sibuk loh saudara ya, 3 tahun dia melayani selama dia di dunia sebelum dia disalib, dia juga sibuk pelayanan gitu. Tapi dia kan tahu porsinya, pagi-pagi dia datang ke Bapaknya. Ya, dia lakukan bagiannya. Jadi ini mengingatkan kita semua untuk kita jangan terbalik dalam memprioritaskan. Jadi duduk dengar kaki Tuhan, sitting in His feet dulu, baru kita sibuk boleh melakukan pelayanan kita. Ya, jadi jelas dengar dulu dari Dia sehingga kita nggak salah ketika kita melakukan kehendaknya, ketika kita bertindak. Ya, nah sekarang pertanyaannya ibu-ibu, mendengar suara Tuhan itu bagaimana? Ya, duduk dengar kaki Tuhan gimana sih? Ya. Nah, ada 3 prinsip dasar Alkitab, boleh ditayangkan PowerPoint-nya Ibu Fabiola. Ya. Pertama, prinsip yang pertama adalah semua orang percaya itu bisa mendengar suara Tuhan, Ibu-ibu. Ya. Mari kita baca di Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita lewat siapa saudara? Lewat perantaraan anaknya. Jadi kalau zaman dulu cara Tuhan berbicara adalah melalui nabi-nabinya. Ya, tidak semua orang pada zaman dulu bisa mendengar suara Tuhan, hanya kepada nabi-nabinya, hanya kepada orang-orang tertentu yang Tuhan ingin berbicara, kepada bapak-bapak leluhur kita, tidak kepada semua orang. Ya. Tapi kalau zaman sekarang, karena Kristus sudah mati buat kita dan Dia tinggal di dalam kita bisa berbicara komunikasi dengan Dia lewat perantaraan anaknya. Ya. Jadi itulah perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama Kristus belum mati buat kita, saudara. Tapi perjanjian baru penebusan sudah dilakukan. Salah satunya adalah untuk memulihkan hubungan kita yang rusak dengan Tuhan, supaya kita bisa punya hubungan yang intim, duduk dengar suara Dia. Ya. Nah, inilah yang kadang ada orang yang punya paradigma tidak semua kita bisa dengar suara Tuhan. Cuman orang-orang tertentu.
pendoa syafaat, orang yang punya karunia, pendeta saya, ya, orang-orang yang speaker-speaker yang pembicara-pembicara besar, mereka aja yang bisa mendengar suara Tuhan. Enggak, saudara. Semua orang percaya di di zaman akhir ini, di perjanjian baru ini, bisa mendengar suara Tuhan. Bukan hanya orang-orang tertentu. Ya, jadi mulai hari ini tanamkan dalam pikiran saudara. Setiap saudara, setiap orang percaya bisa mendengar suara Tuhan. Ya, bukan hanya orang-orang tertentu. Nah, yang kedua, saudara, adalah prinsip kedua, Tuhan ingin berkomunikasi dengan ciptaannya. Slide berikutnya. Ya, dalam Yohanes 10 dikatakan demikian, saudara. Nah, prinsip dasar Tuhan mau bicara sama kita itu ada di Yohanes 10. Ya, ibu-ibu nanti bisa baca keseluruhan pasal Yohanes 10. Karena di situ Tuhan sendiri sebagai gembala berbicara kepada kita bahwa apa? Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi jelas. Yesus sebagai gembala, kita domba-dombanya. Kalau kita punya gembala namanya Tuhan Yesus Kristus, kita pasti bisa mendengar suaranya. Kita akan dikenali oleh Tuhan. Kita akan mengikut Tuhan yang benar, nggak mengikut Allah yang salah, ya, nggak ikut Allah yang asing. Domba itu, saudara, kalau di dalam kandangnya dipanggil sama gembalanya, kalau itu bukan gembalanya, nggak akan ngikut, saudara. Ya, biasanya dipakai fluid, tapi dia bisa tahu tiupan fluid kalau bukan gembalanya, itu domba nggak mau ikut. Ya, jadi domba adalah binatang yang sangat sekali dengar-dengaran suara gembalanya. Makanya sering sekali domba dijadikan perumpamaan di Alkitab. Ya, binatang yang paling favorit dari perjanjian lama sampai baru sering disebut. Itu karena punya karakteristik mirip sama kita, saudara. Ya, kita perlu mendengar suara gembala kita. Kalau enggak, kita bisa sesat, saudara. Kalau kita mendengar suara yang lain, domba nggak mau dengar suara asing, saudara. Ya, dan domba itu kalau dia tersesat, kalau gembalanya nggak ambil dia kembali, dia nggak bisa pergi balik sendiri, saudara. Makanya Tuhan katakan kalau satu tersesat, tinggalkan 99, cari yang satu, itu karena kalau nggak dicari, dia nggak akan kembali, saudara. Ya, sama seperti kita. Kita kalau tersesat, tidak ada yang membawa kita kepada Tuhan, kita tetap ada dalam kesesatan. Ya. Nah, domba juga harus tinggal di dalam kawanan. Saudara kan jarang lihat domba itu keliaran sendiri, ya. Demikian juga dengan kita. Manusia ciptaan Tuhan harus hidup dalam kawanan, harus hidup dalam komunitas. Ya. Karena orang percaya kalau hidupnya sendiri pasti aneh, pasti gampang diserang oleh iblis, ya. Jadi, cara Tuhan komunikasi sama kita adalah seperti Dia gembala komunikasi dengan domba-dombanya di Yohanes 10 ayat 27. Ya. Jadi kita percaya salah satu tujuan Tuhan menciptakan kita adalah supaya apa, saudara? Supaya kita bisa komunikasi dengan Tuhan kita dan Tuhan kita juga bisa komunikasi dengan ciptaannya. Ya, karena Allah kita yang kita sembah itu Allah yang hidup. Dia mau komunikasi dengan kita yang hidup. Tuhan tidak hanya mengejarkan agama. Christianity is not a religion. Christianity is a relationship. Tujuan Tuhan menciptakan kita supaya kita punya komunikasi, saudara. Ya, Dia tidak menciptakan robot, ya. Dia menciptakan kita supaya kita bisa communicate sama Dia. Nah, yang ketiga, karena Tuhan tinggal dan diam di dalam kita. Nah, itulah prinsip yang membuat kita, saudara, jangan bingung lagi. Kok saya nggak bisa dengar suara Tuhan ya? Kak, bisa. Kenapa? Karena Tuhan tinggal dan diam di dalam saudara. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah, kita semua ini adalah apa? Ibu-ibu, bait Allah. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Diam itu bahasa Inggrisnya dwell atau abide. Artinya apa? Tinggal secara permanen.
bukan ngekos, bukan jadi tamu. Jadi Tuhan itu tidak jadi tamu di dalam hidup kita. Dia tinggal secara permanen. He is not a guest, ya. Dia tinggal secara permanen dalam hidup kita. Karena itu kita adalah baitnya Tuhan. Karena Tuhan tinggal di dalam kita. Jadi Tuhan yang tinggal di dalam diri kita, itulah yang akan berbicara kepada kita. Jadi cara dia berbicara adalah dari dalam. Jangan bilang, wah kalau perjanjian lama mungkin cara Tuhan berbicara adalah karena dia belum tinggal di dalam manusia yang di perjanjian lama, dia belum tinggal. Mungkin cara Tuhan berbicara adalah secara audible, ya, suara yang terdengar. Nah, hari-hari ini apakah Tuhan juga masih bisa suara audible berbicara kepada kita? Oh ya bisa, tergantung kehendak Tuhan. Tapi kebanyakan karena dia tinggal di dalam kita, dia berbicara dari dalam. Ya, dia berbicara di pikiran kita. Dia bisa berbicara di dalam roh kita karena manusia itu roh, jiwa dan tubuh. Dia berbicara dalam roh kita karena dalam roh itulah tempat kita komunikasi dengan Tuhan. Ya. Nah, berikutnya, caranya gimana? Tadi prinsipnya, sekarang caranya gampang sekali. Saya kasih di sini praktis supaya Bapak Ibu-ibu semua setelah ini, oh gitu toh, gampang ya. Saya bisa dengar suara Tuhan, ya. 3 cara mendengar suara Tuhan itu saya kasih contoh seperti saudara ibu-ibu kalau mau nyalain radio atau nyalain TV, itu harus apa? Nyalain radio dan TV itu kan mau mendengar suara atau melihat gambar dari TV itu. Kalau radio mau mendengar suara dari radio itu. Nah, prinsipnya sama, caranya sama. Jadi pertama harus ada receiver-nya kan? Receiver itu adalah tombol on. Nah, kalau mau nyalain radio sama TV, on-nya tombolnya dinyalain. Ya, jadi pertama periksa dulu receiver saudara. Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Pencet tombol on-nya. Tuhan, saya mau ketemu engkau. Pencet. Ya, receiver adalah tombol on. Kalau kita ingin menyalakan radio atau TV. Nah, receiver itu apa? Itu bayangan gambaran dari telinga rohani kita. Telinga rohani adalah saluran utama untuk saudara mendengar suara Tuhan. Ya, dia bisa berbicara di telinga kita. Ketika dia menyatakan isi hatinya, roh saudara menangkap. Dan telinga rohani saudara ini yang bisa menjadi saluran untuk mendengar suaranya. Ya, jadi Ibu Siana minta maaf, mungkin bisa di mute ya. Oke, terima kasih Bu Siana. Nah, caranya gimana saudara? Periksa dengan menggunakan pertanyaan. Slide berikutnya. Ya, periksa. Receiver saudara udah on belum? Ya, slide berikutnya. Receiver saudara udah on belum? Telinga rohani saudara udah siap belum? Udah dipencet belum tombolnya? Untuk saudara bisa mulai mau connect dengan suara Tuhan. Ya, slide berikutnya. Seberapa rindu saya ingin dengar suaranya? Kalau hari ini setelah saudara dengar pengajaran ini saudara cuek-cuek aja, alah kayaknya saya sih nggak bisa, itu cuma orang-orang tertentu aja yang bisa, pendoa syafaat yang peka. No, kalau saudara nggak punya kerinduan itu, ya artinya tombol receiver saudara belum dipencet-pencet ini. Apakah saya mau menanti-nantikan Tuhan sampai mendengar suaranya? Ya, silakan diklik. Silakan diklik. Nah, ya, sampai poin ketiga. Nah, saya mau nggak menanti-nantikan Tuhan sampai dengar suaranya? Ya. Nah, itu saudara bisa gunakan pertanyaan ini. Jadi awalnya pakai pertanyaan ini untuk ngecek receiver saudara. Ya. Oke. Yang kedua, setelah receiver apa saudara? Temukan frekuensinya. Benar nggak? Mau nyalain radio, saudara mau nyalain frekuensinya apa? Saudara kan mau menemukan frekuensi surga ya? Sinyalnya diarahkan ke surga kan?
Berarti mesti cari frekuensinya, mesti menemukan frekuensinya. Yohanes 10 ayat 15, mereka akan mendengar suaraku. Ya. Jadi untuk mendengar program radio dan TV kita harus menemukan frekuensi yang tepat. Silakan diklik ya. Untuk mendengar program dari Tuhan, kita harus menemukan frekuensinya yang tepat. Sinyalnya ke surga ya, ketemu suara Tuhan. Sebab kalau salah frekuensi, salah dengar Saudara. Makanya kita harus periksa apa? Frekuensi yang sering Saudara dengar dan lihat itu apa? Jangan-jangan nggak bisa dengar karena salah frekuensinya. Kalau Saudara sering mendengar berita hoax, Saudara sering mendengar berita-berita yang menakutkan, sehingga frekuensi yang Saudara terima adalah ketakutan itu lebih besar dari suara Tuhan. Pantesan aja Saudara nggak dengar-dengar. Karena ketakutan lebih menguasai diri Saudara daripada suara Tuhan. Jadi suara Tuhan kecil sekali, nggak bisa dengar. Mesti dibalik Saudara. Frekuensi yang Saudara dengar harusnya frekuensi dari surga. Itu bisa mengatasi dan menghancurkan semua ketakutan. Satu kata aja dari Tuhan, Saudara, sanggup memberikan semangat dan kekuatan yang baru untuk kita. Amin. Ya. Jadi periksa selama ini frekuensi yang sering Saudara dengar atau lihat itu apa? Yang ketiga, belajar mengenali suaranya. Slide berikutnya yang ketiga. Ya. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengar suaraku. Jadi belajar mengenali dulu suaranya. Nanti pasti Saudara bisa tahu ini suara Tuhan. Jadi recognize the voice of God first, then you can hearing the voice of God. Ya. Nah, belajar mengenali suaranya supaya bisa bedakan itu suara Tuhan, suara setan atau suara sendiri. Ya. Nah, ini belajar. Ini memang mesti pakai latihan, Saudara. Praktek setiap hari lewat devotional Saudara, saat teduh Saudara. Saat teduh itu kan Saudara baca firman, berdoa, praise and worship, lalu gunakan waktu untuk menanti-nantikan Tuhan. Sampai Saudara bisa mendengar suaranya. Itu devotional time kita sama Tuhan. Intimacy kita sama Tuhan. Kita belajar untuk mengenali suaranya. Membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa dan saat teduh serta baca firman, Saudara. Ya. Jadi periksa seberapa dekat hubungan saya dengan Tuhan. Periksa seberapa dekat hubungan ibu-ibu dengan Tuhan. Berapa dekat? Nah, contohnya gini. Kalau hari ini, Saudara, saya belum kenal ya sama ibu-ibu yang di tempat ini. Paling juga dengan Ibu Fabiola. Dengan Ibu Fabiola juga baru sekali dua kali. Baru tadi saya dengar suaranya Ibu Fabiola yang begitu merdu. Ya, kalau hari ini saya telepon Ibu Fabiola bisa kenalin nggak suara saya? Belum tentu juga karena baru dengar saya 1-2 kali. Ya. Nah, tapi kalau saya sudah bangun hubungan yang sering ya dengan Ibu Fabiola, sering WA, sering chat, sering telepon, sering video call. Setiap hari sudah kenalin suaranya Ibu Fabiola. Kalau satu hari saya telepon Ibu Fabiola, masih perlukah Ibu Fabiola bilang ini siapa ya? Kan enggak, langsung dia bisa tahu. Ini suara Bu Christine ya? Ada apa Bu? Begitu. Sama, saya juga kalau Ibu Fabiola telepon, karena sudah sering, sudah tahu suaranya, saya akan langsung tahu Ibu Fabiola itu suaranya. Saya dengan pendeta saya, Pak Edi Leo, waduh udah 30 tahun saya duduk di dalam pengajaran beliau. Saya ada dalam mentoring dengan beliau. Jadi kalau hari ini dia telepon, saya tidak perlu lagi tanya, ini siapa ya? Nggak perlu, karena apa? Saya udah bangun hubungan. Beliau ada orang tua rohani saya dengan Ibu Ros istrinya. Apalagi Ibu Ros, begitu dengar telepon suara saya, dia langsung bisa tahu suara saya kenapa. Ya, Ibu Rohani, kita sudah membangun hubungan yang intim.
Sehingga tidak perlu lagi bertanya-tanya, ini suara siapa? Nah, demikian juga caranya seperti itu. Ketika saudara latihan terus, punya hubungan, chatting terus sama Tuhan, saudara akan bisa mengenali suaranya dan saudara akan masuk ke area, oh, I knew it. This is his voice gitu. Ya, ini nggak bisa cuma teori, ibu-ibu. Mesti dipraktekin. Ya, nanti ibu-ibu bisa rasain sendiri. Wow, kalau udah bisa ketagihan loh. Waduh, kepengen sekali terus intimasi sama Tuhan. Ya, karena hari-hari ini apalagi di masa pandemi. Suara-suara yang menakutkan, suara-suara yang membingungkan itu banyak sekali, ibu-ibu. Lebih baik kita dengar suara Tuhan, amin. Yang bisa memberikan kita kekuatan, yang bisa menghancurkan ketakutan kita. Amin. Jadi saya ulangi lagi. Periksa receivernya, ya, temukan frekuensinya, dan kenali suaranya. Amin. Nah, sekarang pasti banyak yang bertanya-tanya, gimana ya Kak bedain suara saya, suara Tuhan, suara setan, gimana? Itu yang paling sering orang akan bertanya. Baik, saya akan kasih tahu 8 ciri-ciri suara Tuhan supaya saudara bisa bedain. Nanti kalau saudara dengar ini suara saya, suara Tuhan atau suara setan, dengan saudara mengenali ciri-ciri suara Tuhan itu seperti ini. Jadi kalau bukan seperti itu, ya saudara bisa tahu sendiri itu suara siapa. Ya, kita akan lihat 8 ciri-ciri suara Tuhan. Yang pertama, sudah jelas suara Tuhan tidak bertentangan, tapi selaras dengan firman Tuhan. Amin, ibu-ibu. Itu ciri pertama. Ya, jadi nggak mungkin kita dengar suara Tuhan tapi bertentangan, nggak selaras sama firman dan renungan firman, jadi kita tahu. Ya, yang kedua, memberikan damai sejahtera, kemerdekaan, kebebasan, ada pencerahan, ada kekuatan baru, ada solusi. Itu suara Tuhan. Ya, suara Tuhan akan membuahkan hal-hal seperti ini. Jadi cara ngeceknya, ada damai sejahtera nggak waktu dengar itu? Ada kemerdekaan, ada kebebasan? Saudara terima pencerahan nggak? Ada kekuatan, ada solusi untuk masalah saudara? That's the word, Tuhan sedang kasih solusi. Firman atau kata-kata yang saudara dengar itu adalah solusi dari Tuhan untuk masalah saudara. Amin, ibu-ibu. Yang ketiga, tidak memuaskan kedagingan kita. Nah, biasanya suara kita sendiri itu kalau kalau suara saudara sendiri itu biasanya akan pengennya memuaskan kedagingan kita. Kalau suara Tuhan contrary, ya berlawanan, tidak akan memuaskan kedagingan kita. Yang keempat, suara Tuhan itu tidak bersifat menghakimi, mendakwa, menuduh, atau malah jadi bingung. Nah, ya. Jadi kalau saudara, ibu-ibu dengar suara Tuhan terus jadi merasa dihakimi, tambah bingung, tertuduh, that's not his voice. Ya. Saudara bisa tahu sendiri itu suara siapa. Ya. Berikutnya, yang kelima. Slide berikutnya. Yang kelima, ya, suara Tuhan itu spontan, ibu-ibu. Tadi saya udah bilang karena Tuhan tinggal diam di dalam kita dari dalam, ya, spontan. Jadi bukan karena hasil pemikiran, pengetahuan, itu sudah belajar di sekolah. Dengar suara guru saudara. Biasa suara dari Tuhan ciri-cirinya apa? Spontan, nggak dipikirin dulu, tahu-tahu spontan aja saudara dapat itu dari Tuhan. Ya. Jadi bukan karena hasil pemikiran atau pengetahuan. Yang keenam, iman saudara makin kuat, bukan makin lemah. Itu ciri-cirinya. Ya, karena kalau suara iblis pasti melemahkan iman saudara. Benar, ibu-ibu? Yang ketujuh, pertumbuhan rohani saudara semakin meningkat. Loh, diajarin mendengar suara Tuhan tujuannya untuk apa? Bukan untuk sombong. Aku sudah bisa mendengar suara Tuhan. Kamu bisa apa enggak? Bukan untuk itu, saudara.
Setelah mendengar suara Tuhan, iman pertumbuhan rohani saudara semakin meningkat nggak? Itu ciri-cirinya kalau kita sering dengar suara Tuhan, tuh pertumbuhan rohani kita akan semakin meningkat, kita akan maksimal di dalam panggilan Tuhan, di dalam apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Saudara akan maksimal karena saudara sering mendengar suara Tuhan, Tuhan menuntun saudara. Ya. Yang kedelapan, ada konfirmasi dari orang lain. Ya, kadang saudara Tuhan ngomong, orang lain memberikan konfirmasi lewat kata-kata nubuatan. Ya, nubuatan itu bisa membangun orang lain, juga memberikan konfirmasi kepada apa yang sedang digumulkan orang itu, ya, atau apa yang sedang dihadapi oleh orang itu, diberikan konfirmasi. Suara Tuhan itu dikonfirm oleh orang lain, ya. Jadi saudara lega, oh benar, rupanya suara yang saya dengar dikonfirm oleh orang lain, teman saya, ya. Jadi 8 ciri-ciri suara Tuhan ini saya berharap ibu-ibu tidak akan bingung ini suara siapa, ya. Nah, berikutnya, bagaimana Tuhan bicara? Nah, ya. Tuhan biasanya berbicara dengan suara yang lembut di hati. Dari dalam sini ngomongnya, ya, di roh saudara. Salurannya adalah telinga saudara atau juga mata saudara. Jadi dikasih tahu suara Tuhannya adalah lewat gambar, lewat penglihatan. Ya, bisa itu. Nah, yang kedua lewat gambar itu adalah lewat mimpi atau penglihatan. Ya, mimpi pada saat saudara tidur, ada mimpi dari Tuhan diberikan. Nah, kalau mimpi dari Tuhan itu, ini teaching tersendiri ya, tentang the language of dream. Kalau ada kesempatan mungkin saya bisa ajarkan the language of dream. Itu ada ciri-cirinya, ya. Kalau mimpi dari Tuhan itu apa, ya? Pasti ada pesannya kalau mimpi dari Tuhan. Kalau saudara begitu bangun tidur langsung lupa, ya itu bukan dari Tuhan, itu bunga mimpi, ya. Tapi kalau saudara sadar, saudara melihat penglihatan, Tuhan berbicara kepada saudara lewat gambar. Ada pesannya itu, ya. Yang ketiga lewat firman-Nya. Ya, jadi filter terbesar, pegangan terbesar selalu Alkitab. Ya. Jangan keluar dari sana. Dia selalu juga bicara lewat firman-Nya. Yang keempat, Tuhan bisa berbicara lewat apa? Lewat keadaan. Situasi masalah. Ibu-ibu, lewat COVID-19 banyak yang ngalamin mujizat, nggak ada yang nyangka. Awal-awal COVID semua ketakutan, semua kaget. Aduh, memang Tuhan jahat ya kasih penyakit menular ke kita sampai gereja ditutup. Wah, heboh saudara, ya. Tapi sudah 1 tahun ini, wow, banyak sekali. Kita harus ngerti maksud Tuhan di balik COVID-19. Ada pasangan suami istri di tempat kami. Sudah 8 tahun suami istri ini berpisah. Ancur-ancuran keluarganya, saudara. Anak-anaknya hancur. Ya, berpisah. Walaupun belum resmi cerai. Saya menangani istrinya, rekan saya yang lain menangani suaminya. Begitu sudah dilayani, pengen berdua dilayani, nggak mau. Masing-masing bertahan dengan kebenarannya sendiri dan saling menyalahkan. Hidupnya terpisah, ya. Jadi ada anak ikut ibunya, ada anak ikut ayahnya, hancur, saudara. Tapi sudah dilayanin sampai kita semua hampir menyerah. Bulan lalu suaminya kena COVID. Anak-anaknya minta, Mama tolong, mau nggak mau, siapa yang akan rawat? Kami nggak bisa, Mama harus pulang ke rumah untuk rawat papi. Gak ada jalan lain. Istrinya mau nggak mau pulang merawat suaminya. Setelah 8 tahun berpisah. Selesai, suaminya sembuh, dia nggak dikasih pulang sama anak-anaknya. Mami nggak boleh pulang, harus tinggal di sini. Terjadi pemulihan, saudara. Lewat apa? COVID-19. Memulihkan sebuah keluarga yang udah 8 tahun berpisah. Siapa yang sangka, saudara? Kita sudah berdoa, berusaha, konseling, pelepasan, apa, pemulihan apa. Nggak bisa-bisa ketemu. COVID-19 yang bisa mengembalikan keluarga ini. Haleluya. Kemarin Imlek adalah
setelah 8 tahun mereka berpisah, Imlek ini Imlek yang luar biasa, bahagia karena mereka bisa berkumpul bersama. Ya, nggak ada yang tahu, saudara. Tuhan bisa berbicara lewat segala masalah dalam kehidupan kita. Kita mau peka nggak? Atau kita malah uring-uringan, bersungut-sungut? Hati-hati loh ibu-ibu. Tuhan paling nggak suka dengan persungutan. Ya. Yang kelima, Tuhan bisa berbicara lewat orang lain, lewat nubuatan bisa. Ya. Atau yang keenam, lewat buku rohani yang baik. Lewat khotbah, bisa nggak? Bisa ya. Sekarang saudara, jari saudara tinggal klik YouTube-nya pendeta-pendeta terkenal, saudara bisa dengar khotbahnya tanpa harus dianggap pindah ke gereja orang, gereja situ. Ya, banyak sekali saudara bisa mendengar khotbah yang bisa membuat Tuhan berbicara kepada saudara. Bukan sekedar dengar khotbah, telinga kita harus bisa peka Tuhan bicara apa sama kita. Ya, lewat buku rohani yang baik, wah saya sering karena saya sering baca buku, saudara. Ya, buku bahasa Inggris. Kalau saya pelayanan ke luar negeri, nomor 1 oleh-oleh koper saya adalah buku, saudara. Ya, buku rohani yang baik itu memberikan banyak manfaat untuk kita. Banyak sekali Tuhan berbicara lewat hamba-hambanya penulis buku ini untuk berbicara kepada kita. Amin, ibu-ibu. Mungkin masih banyak hal yang lain lagi yang Tuhan bisa berbicara kepada kita. Tapi 6 hal ini yang biasanya umum terjadi cara Tuhan berbicara. Ya, berikutnya, saya akan kasih contoh seperti apa praktek dengar suara Tuhan. Nah, ini adalah jurnal saya. Saya punya buku jurnal, semua suara Tuhan saya dengar itu saya tulis. Selain saya tulis di HP saya punya buku jurnal yang saya tulis. Kenapa Bapak Ibu? Kalau suatu hari HP kita dicuri orang, ya nggak minta sih ya. Laptop kita error, nanti data kita hilang semua. Saya tidak mau data tentang suara Tuhan yang saya dengar itu berharga sekali buat saya hilang begitu aja, saudara. Makanya saya backupnya banyak sekali. Salah satunya saya tulis di buku jurnal. Orang zaman sekarang bilang kuno. Enggak, buat saya biarin saudara sebut kuno. Saya ada backup, saya tulis saudara. Ya. Nah, saya tulis dalam buku jurnal saya ini prakteknya begini. Buat ibu-ibu yang belum bisa dengan saudara bisa pancing pakai pertanyaan seperti caranya Daud. Daud itu kalau komunikasi sama Tuhan ya, cara Tuhan berbicara, memang dulu nggak semuanya berbicara, tapi Tuhan cara berbicara yang pada Daud pakai nanya, pakai pertanyaan dan Tuhan jawab. Ya, jadi saudara bisa pancing lewat pertanyaan untuk membuka komunikasi dengan Tuhan. Ya, by power of question. Ini salah satu saya punya jurnal saudara. Saya bertanya begini sama Tuhan, Tuhan siapa sih saya di hadapanmu? Sehingga engkau begitu mengasihi saya. Saya kalau baca ini sering mau nangis, saudara, karena ini luar biasa banget Tuhan ngomong sama saya. Tuhan bilang, engkau adalah ciptaanku, biji mataku, dan engkau berharga di mataku. Kau tebus dengan darahku, dan kini engkau memiliki hidup yang baru. Aku yang membimbing hidupmu, janganlah takut, aku selalu menyertaimu. Ketika saya mengalami masalah, mungkin pas teman-teman saya nggak ada di samping saya, kalau saya baca ini, itu menguatkan, saudara. Ya, jadi saudara perlu tulis, saudara perlu membuka, pakai pertanyaan sama Tuhan, nanti Tuhan pasti jawab. Yeremia 33 ayat 3. Itu telepon kita sama Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Cara Tuhan menjawab pakai apa, saudara? Teleponnya Tuhan pakai apa? Ya pakai suaranya. Lewat doa, lewat suara, itu Tuhan bisa berbicara kepada kita. Amin. Nah, lalu saya kasih contoh lagi. Bukan ini kalau kita saat teduh pribadi ya, saudara. Nah, bagaimana dengan masalah kita di kantor? Nah, ini saya kasih contoh karena saya melatih pelayanan dunia kerja di gereja kami ya. Mereka mau dilatih karena masalah di perkantoran ini kan banyak sekali. Mereka butuh mendengar suara Tuhan. Apalagi sekarang dampak pandemi, ya. Nah, saya kasih contoh. Pertanyaannya mungkin begini. Ini sedang dialamin, mungkin sama banyak pekerja-pekerja yang di kantor ya, orang-orang yang bekerja di kantor. Tuhan, selama pandemi,
Saya kan kerjanya sales marketing. Ini ngalamin penurunan cukup drastis dalam pencapaian target, bener nggak? Ya, ada yang salesnya sama sekali nggak ada penjualan. Saya khawatir sama pekerjaan saya, Tuhan. Saya butuh hikmat, kekuatan untuk bisa bertahan menghadapi kondisi sulit ini. Tolong saya, Tuhan. Nah, jawaban Tuhan ini pada saat saya praktek ini saya kutip atas izin rekan-rekan saya ya, yang di dunia pelayanan dunia kerja. Rupanya ketika dia praktek bertanya seperti ini, jawaban Tuhan tuh beda-beda, saudara ya. Dan saya kategorikan ada dua. Yang pertama, jawaban Tuhan itu ada yang menguatkan dan menghibur. Tuhan berbicara begini, anakku, aku akan membuka jalan bagimu. Wow, ya, I will make a way for you. Ada juga yang Tuhan bilang, jangan nyerah, aku berjalan bersama dengan engkau. Ya, jadi ini bisa dipraktekkan bukan hanya di dunia rohani, dunia gereja, di marketplace itu juga dibutuhkan, saudara. Atau Tuhan kasih ayat ini, Kolose 3:23. Wah Kak, saya dapat, selama ini saya baca biasa-biasa aja, tapi ini benar-benar jadi rema nih. Apapun yang kau berbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Wah, dia ketemplak. Ya, atau suara Tuhan kategorinya bukan menguatkan dan menghibur, tapi menyatakan hal yang spesifik. Bisa juga, saudara. Misalnya, ada yang dikasih tahu, kamu mesti bangun tim sales yang baru. Atau secara spesifik, kamu harus menemui bapak ini, di perusahaan ini. Ya, mungkin ada strategi baru atau bisnis baru yang akan dilakukan. Nah, nggak tahu. Ini, saudara jangan bilang, cuman saya yang ngerti bisnis. Karena saya pemilik bisnis ini. Loh, saudara, Tuhan Yesus pengusaha kayu loh, saudara. Ya, dan dia adalah creator. Dia master dari semua master of business. Saudara boleh MBA, tapi Tuhan master dari semua orang MBA, dia yang paling tahu tuh apa yang terjadi di dunia kerja yang sekarang ini yang dilanda COVID itu. Solusinya tanya Tuhan. Ini saatnya saudara praktek. Benar, saudara? Ya. Nah, saya punya satu kesaksian, saudara, untuk hal yang spesifik ini, ya. Jadi biasanya begini, saudara. Saya kalau satu hidup pribadi, saya jurnal, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ngomong sama saya secara pribadi, saya tulis. Saat Tuhan kadang kasih ayat apa segala. Nah, saya mau bikin materi pun, materi ini adalah hasil saya mendengar suara Tuhan. Materi ini saya tanya Tuhan, gimana ngajarin mendengar suara Tuhan sama umatmu? Tuhan kasih tahu, ya. Nah, mau bikin materi, mau bikin apapun, saya praktek mendengar suara Tuhan. Jadi kalau suara Tuhan itu sudah jadi gaya hidup, saudara, ibu-ibu kalau lagi masak bisa dengar suara Tuhan, masakannya makin enak. Lagi di kantor bisa dengar suara Tuhan, lagi di mana? Mungkin masih ada yang kuliah atau bekerja, masih ada yang mau sekolah lagi di tempat training saudara, tempat saudara ngajar, saudara tetap bisa praktek mendengar. Jadi mendengar suara Tuhan itu berlaku di segala aspek hidup kita. Ya, suatu hari saudara, pernah saya saya diutus untuk menghadiri konferensi doa se-Asia Tenggara di Bali. Nah, biasanya saya akan menitipkan mobil saya di kantor gereja, ya. Kuncinya saya titipin ke security. Nah, waktu saya mau pergi ditemukan ternyata STNK yang biasanya tersimpan di dalam dompet kecil kunci saya itu tidak ada. Saya bilang sebelum berangkat ke airport, tolong kamu cari, siapa tahu itu jatuh. Ya, sopir-sopir bilang ini nggak ada STNK-nya loh Kak, nggak mungkin. Saya bilang itu tersimpan rapi di dalam dompet, itu nggak mungkin. Nah, sampai di Bali saya diinfo tidak ada, jadi intinya itu STNK hilang. Waduh, sampai di Bali saya bilang, Tuhan kalau bisa jauhkan saya dari kerepotan ini. Karena kan kalau STNK hilang, ibu-ibu tahu ya, mesti lapor polisi, mesti bikin lagi, keluar duit, ya. Dan itu merepotkan. Tuhan kalau bisa, jangan saya mendapat kerepotan ini. Lalu saya praktek. Tuhan STNK saya kemana ya? Soalnya aneh sekali bisa hilang. Saya berdiam diri, ya. Frekuensi saya apa? Saya tujukan kepada Tuhan. Saya belajar mengenali suaranya. Tiba-tiba saya mendengar suara. Ini kan nggak pakai dipikirin. Saya menanti-nantikan dia.
Saya kan nggak tahu STNK saya di mana. Tiba-tiba saya dengar suara begini. Pakai bahasa Inggris ya, keren Tuhan. Ya Tuhan karena tahu saya bisa bahasa Inggris. Ya. It's in the pocket. Artinya ada di dalam saku. Wow. Whose pocket, Lord? Aku tanya. Paketnya siapa? Sakunya siapa Tuhan? Tuhan nggak jawab. Tapi itu membuat saya damai sejahtera. Saya nggak peduli itu di sakunya siapa. Berarti saya tahu STNK saya nggak hilang. Dan saya mulai hari itu selama 1 minggu saya di Bali, saudara, ikutin konferensi doa ini se-Asia Tenggara dengan tenang, nggak kepikiran STNK lagi. Karena damai sejahtera. Tuhan udah ngomong sama saya. Begitu saya tiba di Jakarta, pulang dari Bali, pembantu saya menyambut saya dengan berkata begini, Ibu itu tetangga yang paling ujung, waktu Ibu pergi ke Bali, kasih STNK Ibu. Katanya saya menemukan ini. Loh, ada di mana STNK saya? Nggak tahu, itu sekarang ada di Bapak, tetangga kita yang paling ujung. Nanti kita ke sana ya Bu, ambil STNK ya Ibu. Wow, saya sangat terkejut. STNK saya kok bisa sama tetangga saya ya. Nah, akhirnya saya ditemani pembantu saya pergi ke tetangga saya itu karena saya nggak kenal, non Kristen lagi. Begitu saya ke sana, saya disambut oleh seorang ibu dan dia berkata, Ibu, saya yang menemukan STNK Ibu. Oh, saya tanya ada di mana? Saya penasaran. Jadi rupanya begini, saudara. Ketika saya mengeluarkan mobil saya dari garasi, waktu saya tutup pintu garasi, mungkin STNK saya itu terjatuh di situ. Tapi itu juga aneh karena kan terkunci ya di dalam dompet kecil itu. Nah, saya langsung masuk mobil dan kebetulan ibu ini tetangga saya pas lewat di situ, dia lihat STNK saya jatuh, dia ambil, dia panggil saya, cuman saya sudah tutup pintu mobil, langsung jalan jadi saya nggak kedengaran. Nah, jadi saya nggak ngerti ini surat apa, surat mobil saya kasih ke anak saya yang laki, dia bilang gitu. Sebentar kemudian anaknya yang laki, bapak-bapak keluar, ibu-ibu, ya. Dia katakan demikian, ibu kemana saja? Saya sampai laporkan polisi. Ini surat STNK kan penting. Jadi karena biasanya kalau kita STNK hilang kan memang mesti lapor polisi. Jadi dia lapor ke polisi dulu kalau dia menemukan. Jadi baik sekali. Dia temukan dan dia tidak memanipulasi saya, dan dia juga tidak minta uang. Biasanya kalau orang menemukan STNK, biasanya kalau hatinya jahat kan dimintain uang yang lebih dari harga STNK ya, karena itu sudah pernah kejadian dengan teman saya. Nah, langsung dia bilang gini, iya maaf Pak, saya bilang saya 1 minggu tugas ke Bali, jadi saya nggak bisa hubungin. Oh oke, karena saya takut ibu hubungin saya, perhatikan ini suaranya, kata-kata dia. Karena saya takut sekali-sekali ibu hubungin saya, jadi STNK ibu saya simpen di saku saya setiap hari. Karena saya takut ibu satu kali bisa menghubungi saya karena saya tinggalkan nomor telepon saya di kantor polisi. Wow, baik banget. Jadi ternyata STNK saya ada di simpen di kantong. Nangis, saya bilang Tuhan luar biasa. Cuman selembar STNK aja engkau peduli sekali. Dan yang kau bicara kepada saya begitu tepat. Masa cuman selembar STNK? Tuhan bisa peduli. Bagaimana dengan hidup saudara? Kalau selembar STNK aja, Tuhan peduli sama kita. Demikian juga hidup saudara. Apapun masalah saudara hari ini, Tuhan peduli. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Amin. Baik, saya akan tutup dengan statement ini. Ibu-ibu, Alkitab dimulai dengan suara Tuhan di kitab Kejadian. Benar? Apa? Let there be light, jadilah terang. Ditutup dengan suara Tuhan, Wahyu 22. Aku datang segera, I'm coming soon. Alkitab juga menuliskan banyak pasal tentang Tuhan berbicara kepada bapak-bapak leluhur di Perjanjian Lama dan para rasul di Perjanjian Baru. Tuhan masih berbicara kepada kita sampai hari ini. Dan dia rindu menyatakan isi hatinya kepada saudara. Amin. Closing statement saya. Pandemi COVID-19, slide berikutnya.
Pandemi COVID-19 telah menghentikan hampir semua kegiatan bersama kita. Protokol kesehatan membuat jarak satu dengan yang lain, social distance. Namun, pandemi COVID-19 tidak bisa menghentikan hubungan kita dengan Tuhan. Justru lewat pandemi ini, kita akan dibuat semakin dekat dengan Tuhan. Bukan social distance kalau sama Tuhan. Sama Tuhan harus closer distance. Jarak yang lebih dekat lagi. Ya, untuk protokol ini sama Tuhan, kita nggak ada social distance. Kita closer distance sama Tuhan. Di masa pandemi ini, mujizat masih bisa terjadi. Amin Ibu-Ibu. Dan kita membangun kehidupan kita semakin dekat dengan Dia. Closer distance. Haleluya. Amin. Saya selesai sampai di sini, Ibu Fabiola. Terima kasih Ibu. Boleh Ibu tutup dengan doa dan biar Ibu juga ada impartasi buat beberapa mungkin members yang belum bisa mendengar suara Tuhan, dengan pengajaran Ibu akan semakin bisa mendengar suara Tuhan. Terima kasih Ibu, doa. Saya yang doa, Bu. Ya, Ibu boleh berdoa. Oke. Terima kasih Tuhan. Yes. Kami bersyukur. Di sini ada 41 orang ibu-ibu yang luar biasa Tuhan. Yang siap untuk mendengar suara-Mu. Hari ini aku berdoa Tuhan, buka telinga rohani mereka. Untuk mereka bisa menemukan frekuensi-Mu Tuhan. Frekuensi surga. Dan mengenali suara-Mu Tuhan. Sehingga mereka bisa mendengar suara-Mu setiap hari Tuhan. Dan menjadikan mendengar suara Tuhan itu gaya hidup ibu-ibu di tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Pandemi COVID-19 tidak akan menghentikan Tuhan hubungan kita dengan Tuhan. Tidak akan membuat jarak, tapi justru semakin dekat. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, yang sekalipun Tuhan kami hari-hari ini hanya bisa virtual, tapi kami tetap punya hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan, closer distance dengan Engkau. Tuhan, aku berdoa saat ini, buka telinga rohani setiap ibu-ibu di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, buka mata rohani mereka Tuhan, untuk bisa melihat penglihatan-penglihatan surgawi yang ada pesan-pesan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka akan dibuat semakin peka Tuhan. Semakin rindu membaca firman-Mu dengan pengertian-pengertian yang baru. Terima kasih Tuhan, buat iman mereka semakin kuat setelah mereka mendengar suara-Mu. Solusi terjadi dalam hidup mereka, ketakutan dihancurkan Tuhan. Masalah mereka bisa hadapi dengan bersyukur, bukan bersungut-sungut. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, wanita-wanita-Mu yang tepat ini akan dibuat perkasa dan semakin peka mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Ya Eva tolong, ini Bu ketuanya, Ibu Eva tolong di ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Saya syukur diberkati biar Ibu Eva. kita semua juga belajar dan benar-benar firman-Nya ini kita praktek ya Bu. Bukan cuma kita tahu aja, tapi kita ngalami. Saya berharap semua teman-teman mengalami seperti apa yang Ibu sudah alami. Terima kasih Bu buat setiap kebenaran firman-Nya. Ya. Ini saya buat. Oke, ada teman-teman, apalagi Pak? Ada yang mau bertanya nggak Ibu? Bagus sekali Bu. Oh ya, mungkin ada yang mau bertanya, Pak. Coba ya. Pak. Materi Ibu juga kita bisa dapat ya, Feb ya? Bisa. Tapi Ibu Fabiola, ya, tolong di PDF-kan dulu sebelum di-share ya. Iya, oke, nanti share. Ya. Mungkin Eva dipimpin, Pak, ada yang mau bertanya, Eva bisa tolong, siapa mungkin ada yang bertanya, Eva tolong pandu. Silakan aja yang mau bertanya tinggal unmute mungkin. Ya, bisa silakan Ibu-ibu yang punya pengalaman apa bisa di-share juga ya. Ayo ibu-ibu, jangan malu-malu kalau ada yang mau bertanya atau mau sesuatu yang masih sedikit bingung mendengar dari berbagai hal.
Saya ada sedikit mau sharing. Ya, boleh Bu Iin, silakan. Ya, apa yang tadi Ibu jelaskan itu pernah saya alami pada entah bagaimana di satu malam pas saya sedang lihat-lihat jerawat muka saya, jadi saya kegoyang dengan safe box saya, Ibu. Safe deposit box gitu ya, lemari besi yang sehingga berubah angkanya. Terus saya lupa itu nomornya berapa. Jadi saya suka kasih tahu ke anak saya yang paling besar. Dan pas saya tanyakan dia juga lupa. Waduh, jadi saya pikir saya harus telepon ke perusahaan yang saya beli dari cap itu. Cuma saya bilang, aduh, bagaimana ini ya? Terus jadi saya udah satu malaman saya sampai pagi saya nggak tidur. Coba diutak-atik nomornya semua nggak bisa. Akhirnya saya begini, saya berdoa, Tuhan, saya minta petunjuk dari Tuhan. Ini udah 1 hari, jadi di hari yang kedua, saya tolong Tuhan tunjukkan entah itu lewat mimpi atau supaya saya bisa ingat lagi. Benar Ibu, itu Tuhan pada waktu saya tidur malam-malam Tuhan kasih tahu sama saya, coba nomor sekian-sekian gitu. Jadi pas malam itu juga saya praktekkan Bu. Saya praktekkan, saya bilang dalam nama Yesus, saya ulangi, tiba-tiba itu kebuka Bu. Kebuka, jadi ternyata, aduh Tuhan terima kasih, saya nggak perlu lagi menelpon ke perusahaannya, menyusah-nyusahkan orang untuk datang, lagi kondisi pandemik ini, karena kita juga jujur takut Bu ya, banyak orang yang asing ke rumah kita yang kita nggak kenal. Itu aja tadi yang Ibu pas kasih tahu saya lihat, itu sangat saya percaya. Kalau kita libatkan Tuhan dalam segala sesuatu, pasti Tuhan tolong. Itu aja Bu. Terima kasih. Itu luar biasa ya, itu tuntunan suara Tuhan ya. Betul. Bisa kasih tahu nomor safe deposit Ibu. Jadi yang tahu nomor safe deposit Ibu bukan hanya Ibu tapi Tuhan ya. Betul, luar biasa ya. Ya, terima kasih Bu. Thank you Ci Iin. Iya. Ada satu lagi aja yang mau kesaksian atau mau bertanya sama Ibu, silahkan. Ayo dikasih kesempatan pada malu-malu nih. Mungkin sudah ya? Mungkin sudah aja kali ya Feb? Teman-temannya belum ada respon. Nanti mungkin kita buat teman-teman juga yang mau dengar, kita juga ada YouTube-nya, mungkin kita bisa dengar dari Ibu untuk kita terus mengingat apa yang hari ini bagus sekali deh, banyak poin-poin yang dibagikan. Terima kasih Ibu Christina buat pelayanannya di LBC. Kiranya Tuhan terus memberkati semua pelayanan Ibu. Tuhan berkati, ya. Ya Ibu, boleh. Ibu kalau Ibu mau ini boleh. Terima kasih Bu Christina. Yuk. Tuhan berkati. Thank you. Ya, mungkin Eva thank you. Thank you teman-teman. Jadi kita ketemu lagi Jumat depan House of Prayer di tanggal 26 Februari dan nanti yang belum bergabung doa kita akan mulai per 1 Maret ya, per awal Maret. Jadi kita nanti akan ada doa setiap kelompok. Teman-teman yang mau ikut bergabung silahkan hubungi di grup atau hubungi ketuanya, kita sudah bisa mulai. Itu aja dari saya. Ada tambahan, ada pertanyaan, ada sharing, ada ceritaan, silahkan di unmute. Apa kabar Ibu Dian? Di layar saya ada Ibu Dian. Mamita rajin loh sekarang loh. Ini Siska mau ini dulu, Fa. Siska mau. Oh iya, mana Siska? Ayo, mana silahkan ya. saya.
Ya, Pak, yuk kita mau Feby boleh di ini ya, Feb, di screenshot. Kita mau memberikan persembahan juga teman-teman buat kita memberkati Zoom LBC ini ya. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu bersama-sama ya sebelum kita memberikan persembahan. Sambil juga Feby boleh di screenshot untuk rekeningnya. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh diberkati lewat Zoom LBC ini Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami mau juga kembali Tuhan memberkati LBC Zoom ini Tuhan. Biar setiap apa yang kami tabur ini sungguh-sungguh boleh dipakai untuk di dalam pelayanan, untuk di dalam LBC ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat yang Tuhan juga sudah berikan dalam setiap hidup kami, dan kami mau terus belajar untuk saling memberkati Tuhan. Dan Kau yang menaruh di dalam setiap hati kami Tuhan, seberapa yang kami boleh tabur untuk LBC, untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you, itu aja, Pak. Thank you, Sister. Oke, Ibu-ibu boleh di Thank you. screenshot Ya. mungkin atau apa. Thank you Terima buat kasih. semuanya yang sudah melayani. Thank you Ci Iin juga yang udah melayani, Fabiola, thank you. Sama-sama, Pak.